Sulawesi Barat Mamuju. Saya ini sebenarnya baru baru belajar ya Pak Kiai ya. Cuman kadang-kadang sebenarnya banyak bingungnya ya. Dari apa namanya tulisan ini yang saya baca, Aswaja dan Sarafi Wahabi ya. Kalau Aswaja di sini kan akidah salaf yang dan mayoritas ulama. Sedangkan Wahabi akidah yang menyelisihi mayoritas. Kalau kita melihat bahwa Salafi itu kan artinya mengikuti orang-orang terdahulu. Apa perbedaan Aswaja dengan Salafi Wahabi? Gitu. Mungkin itu dulu Pak Kiai. Enggak. Monggo Tor, tanggepi Tor. Mana moderatornya? Monggo ya Surya, diambil Ya, ya Surya. siap. Gini. Gini ya. Apakah perbedaan dari Aswaja dan Salafi Wahabi? Sedangkan di tulisan itu Aswaja adalah akidah salaf dan mayoritas ulama, sedangkan Salafi Wahabi adalah akidahnya yang menyelisihi mayoritas ulama. Ya, jadi mohon dijelaskan dari kata-kata itu, host. Sedangkan Salafi itu klaimnya kan mereka itulah yang paling salaf. Kok jenengan berani-berani mengatakan Salafi itu malah menyelisihi mayoritas ulama? Itu gimana itu, host? Gitu. Mau menghakimi saya ini moderator. Iya. Ya karena tulisan sampean yang ngerti tafsirnya ya sampean, kan gitu ya. Dan saya muridnya mungkin insya Allah ngerti, jadi kan gitu ya, sanatnya ke sampean gitu. Iya. Monggo. Pertama begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menurut beberapa kitab tafsir itu yang mempopulerkan pertama kali itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama kali adalah Sayyidina Abbas. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi itu belum ada ya, artinya Nabi itu ya hanya menyebutkan al-jamaah, alaikum bil jamaah, kemudian ma'ana alaihi wa ashabi, terus kemudian as-sunnah dan seterusnya. Tetapi istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini muncul pertama kali adalah dipopulerkan oleh Sayyidina Abbas. Nah, sehingga apa? Sehingga ya karena ini istilah yang muncul dari para sahabat, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang memang di situ sebagai kelompok yang selamat, artinya kelompok yang najiyah, sesuai dengan hadis Nabi bahwa Nabi itu menyatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73, yang 72 masuk neraka, kemudian yang satu yang selamat. Yang satu yang selamat ini siapa? Yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berarti adalah istilah yang muncul ini sejak lama, artinya di era sahabat, era salaf, dan sampai hari ini tetap eksis Ahlussunnah wal Jamaah sebagai satu istilah yang di situ itu kelompok yang selamat. Nah, berbeda dengan Wahabi, dengan Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi itu adalah kelompok yang di situ muncul di akhir zaman. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam kitab Nurul ala Darbi, bahwa istilah Wahabiyah itu adalah istilah yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Itu bin Baz sendiri yang bicara begitu. Nah, di dalam perkembangannya dulu itu awal-awal kemunculannya ya orang-orang menyebutnya Wahabi begitu. Nah, cuman dalam perkembangannya mereka itu kemudian berevolusi, berpindah nama menjadi Salafi. Ya dulu ada yang menyebut, dulu mereka itu mengaku muwahhidun, kemudian sampai Salafi, kan begitu. Nah, sehingga apa perbedaannya? Jelas sangat berbeda. Kalau Salafi Wahabi itu adalah kelompok yang di situ ikut pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu kelompok yang di situ ikut pemahamannya Nabi, ikut pemahamannya sahabat, ulama salaf, dan jumhur ulama Islam itu.
dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, begitu, Tor. Gini Hos. Lah sampean kok berani mengatakan bahwa Wahabi itu menyelisih para ulama gitu Hos? Sekali Hos. Tanyakan sailnya dulu. Oh iya siap. Cinta kebaikan, apakah sudah bisa diterima dari jawaban dari hostnya? Ya, baik. Itu tadi sama ya pertanyaannya ya. Kok bisa dikatakan bahwa menyelisih dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Itu yang pertama. Kemudian tadi dikatakan bahwa berevolusi ya tahun. Yang saya mau tanyakan kira-kira tahun berapa, host? Tahun berapa? Dan yang dimaksud Wahabi itu Wahabi siapa? Karena saya pernah baca referensi dari kitab apa? Dikatakan jadi ada 2 Wahabi. Yang pertama Abdul Wahab Ar-Rusdum, kemudian yang kedua Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini sudah berbeda di sini. Makanya saya kadang-kadang cari-cari referensinya dan itu belum menemukan, host. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya. Sudah clear host atau mau dijelaskan lagi? Kalau yang pertama begini. Kalau istilah Wahabi ini, makanya tadi kan saya jelaskan ya. Kalau Wahabi ini memang kalau satu ada di dalam kitab Tafsir Al-Baidawi ya. Tafsir Shawi, dalam kitab Tafsir Shawi. Jadi dalam kitab Tafsir Shawi itu Imam As-Shawi itu menyebutkan bahwa ada kelompok yang namanya Wahabi di tanah Hijaz. Itu di kitab Tafsir Shawi. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan itu di dalam kitab Nur al-Darbi karangannya Syekh bin Baz. Ketika orang-orang itu bertanya begini, Yusami ba'dun nas indana al ulama fil mamlakati al arabiyah as-saudiyah bil wahabiyah. Fahal tardawna bihadi tasmiyah wa ma huwa ardu ala yusammikum bihadal ismi. Nah, Syekh bin Baz ini ditanya sama jamaahnya, wahai Syekh, ya Syekh, kenapa orang-orang itu menamai ulama-ulama kerajaan Arabia Saudiyah, kerajaan Arab Saudi itu dengan sebutan Wahabiyah? Ditanya begitu Syekhnya itu. Apakah antum ridho dengan nama itu? Dan apa tanggapan antum terkait nama itu? Itu. Nah, kemudian bin Baz menjawab, hadza laqabun masyhur li ulama tauhid, ulama najd ya, ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bahwa itu adalah laqab masyhur. Laqab itu julukan yang sangat terkenal yang ditujukan kepada ulama-ulama ahli tauhid di tanah Najd, yaitu ulama-ulama yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bin Abdul Wahab An-Najdi, bukan Abdul Wahab bin Rustum. Nah, kalau Abdul Wahab bin Rustum itu Wahbiyah namanya, bukan Wahabiyah, tapi Wahbiyah. Nah, itu memang farid ya, itu di zaman dahulu memang. Kalau Wahabi ini muncul di abad ke-18 Hijriah. Ya, kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sekitar hidup di tahun 1700 sekian, kan begitu. Nah, berarti kalau Wahabi yang Salafi Wahabi yang ini itu ya munculnya pada tahun-tahun itu, begitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Syekh Muhammad bin Baz itu kan ya kan orang-orang kontemporer juga, begitu loh. Artinya kan orang-orang yang videonya aja masih bisa kita tonton gitu loh. Artinya kan orang-orang masa kini ya. Sehingga apa ya, ini memang munculnya itu di abad-abad 19, 18 begitu, abad ke-20. Nah, untuk berevolusi ini kalau yang pasti begini ya saya nggak tahu ya, artinya apakah mereka mulai kapan berevolusi, siapa yang mengawali dan seterusnya. Tapi kalau melihat keterangan itu, yang pertama bahwa Wahabi itu memang laqab masyhur, itu yang mengakui adalah Syekh bin Baz.
Yang kedua, kita tahu kalau hari ini ketika ada orang-orang ceramah yang pemahamannya itu sama kayak Bin Bas, kayak Utsaimin, itu kan mereka menyebutnya kami Salafi, ana Salafi. Ya, artinya siapa ya? Kami adalah Salafi Wahabi. Kalau kita menyebutnya Salafi Wahabi, kalau mereka ya hanya menyebut diri mereka adalah Salafi. Mereka menyebut dirinya Salafi. Nah, kenapa kita menyebutnya Salafi Wahabi? Ya karena pemahaman mereka sama dengan atau mengadopsi dengan pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya atau ulama-ulama di Mamlakah Saudiyah gitu. Ya. Kang Cinta, bisa diterima Kang? Namun ada yang masih menjanggal ini host. Mungkin Kang hamba Allah bisa menjelaskan ya. Kenapa Wahabi Salafi kok bisa dikatakan menyelisihi ulama salaf mayoritas itu? Ya itu nanti saya jelaskan. Anu dulu biar anu dulu. Oh yang ini dulu ya. Kang Cinta kebaikan. Biar satu-satu ya. Terkait nisbat itu sepakat nggak? Terkait penamaan Wahabi itu sepakat nggak sampean? Saya sih sebenarnya masih kurang sepakat ya, karena tidak ada pernyataan yang real dari kalangan para ulama yang bisa dijadikan panduan untuk dijadikan referensi gitu loh. Dan ini kebanyakan saya lihat penamaan Wahabi ini dari saya ini keluarga NU ya, dan keluarga saya banyak ngobrol tentang masalah Wahabi ini, makanya saya belum dapat satu kitab yang betul-betul bisa dijadikan pegangan bahwa ini loh, ini tuh Wahabi tidak sama dengan Aswaja gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat Pak, begini Pak, dari kalangan saya coba ya. Jangan begini, tadi saya kan sudah membawakan saya Bin Bas ya, dan jenengan percaya nggak dengan beliau? Percaya. Ya berarti kan berarti kan sudah clear ya, artinya bahwa istilah Wahabi ini memang diakui sendiri oleh Bin Bas, itu adalah lakob masyhur. Nah itu sudah clear belum? Sudah sepakat belum? Sepakat. Oke, berarti untuk selanjutnya adalah kita membahas kenapa mereka itu dikatakan menyelisih ulama salaf, kan begitu? Ya betul. Oke, monggo silakan jenengan lanjut. Itu pertanyaannya ya, kenapa mereka itu dikatakan menyelisih ulama salaf? Seperti apa yang saya tulis lah begitu ya. Ya maksudnya kok bisa menyelisih, sedangkan sedangkan keseharian yang kita lihat-lihat ya, itu kebanyakan yang dibaca pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Utsaimin, kemudian dan banyak juga menukil dari Imam Suyuti. Nah itu kira-kira menyelisihnya dari mana gitu ya? Iya. Jadi gini ya, mengapa sampean mengatakan menyelisihi sedangkan yang dibaca oleh mereka itu pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Imam sampai satu lagi Suyuti. Imam Suyuti. Kalau Imam Suyuti itu saya tidak meyakini ya kalau mereka membaca makalah Imam Suyuti ya, karena makalah Imam Suyuti kebanyakan ada di kitab kuning, dan kitab kuning ini kebanyakan dikatakan oleh mereka kurafat. Contoh ya ini ya, Tanqihul Qaul dalam bab Fadhailul Amal, terutama bab ilmu dan ulama ya, nadharuka ila wajil ulama, itu langsung dicaci maki oleh golongan-golongan mereka kan. Jadi kalau mereka mengatakan mengikuti kaul-kaul Imam Suyuti, itu saya katakan itu menipu. Bahkan mereka itu kekeh untuk merobohkan atau merungkatkan kitab-kitab kuning rata-rata ya, karena menurut mereka kitab-kitab kuning itu banyak mengandungi cerita-cerita yang tidak masuk akal, seperti Ta'limut Ta'lim, Tanqihul Qaul, Babul Hadis, terus Risalatul Mu'awanah. Itu semua diserang oleh mereka kan, padahal itu kata-kata dari kebanyakan Imam Suyuti, termasuk Tambihul Filin ya, itu dari Imam Abu Lais. Mereka ngeritiknya bukan sikit-sikit ya, tapi terlalu keras sekali sehingga kesannya itu ingin dirungkatkan gitu. Untuk selebihnya kita serahkan kepada host. Monggo. Ya. Coba gini ya.
kita spesifikkan, spesifik gitu, spesifik. Jadi Spesifik. ya kalau kita ngomongkan pemahaman ini kan luas kali lebar ya. Artinya bahwa pemahaman-pemahaman itu nanti itu ya banyak. Nah, contoh begini, saya contohkan begini, bahwa kita secara pemahaman sebenarnya kita ini memiliki satu jargon yang sama, yaitu bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, kan begitu ya? Bagaimana kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para ulama salaf. Itu kita sepakat. Saya Aswaja sepakat, Salafi Wahabi sepakat dengan istilah itu. Nah, tetapi dalam prakteknya saya melihat ya Salafi Wahabi ini justru malah banyak merobohkan bangunan-bangunan, kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh para ulama salaf kita. Contoh, mungkin dimut dulu Pak biar nggak mantul suaranya. Nah, contoh itu adalah dalam hal memahami hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, di dalam memahami hadis itu, bagaimana Aswaja itu kembali kepada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar ala fahmi salaf, menurut pemahamannya ulama salaf. Siapa ulama salaf? Ulama salaf ya tentu saja mulai zamannya sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian ada yang sampai abad keempat, ada yang mengatakan sampai abad kelima. Ulama beda-beda, tapi yang pasti bahwa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam 4 madhab itu adalah ulama salaf semuanya. Nah, di dalam hal kita kembali kepada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, pemahaman kita kembalikan sepenuhnya kepada bagaimana para ulama salaf memahami. Ya, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada dolalah. Bagaimana Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Bagaimana kemudian para sahabat-sahabat yang lain juga membuat bagaimana Sayyidina Ibnu Abbas menyusun talbiyah yang tidak ada pernah zaman Nabi, tidak pernah ada. Bagaimana Imam Syafi'i menyusun sholawat yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di kuburan Imam Les ketika ziarah ke makamnya Imam Les, itu juga tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Dan kemudian bagaimana Sayyidina Ali di situ melegalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah Id, itu juga tidak pernah di zaman Nabi, tidak ada. Kemudian bagaimana Sayyidina Utsman mensyariatkan adzan kedua dari sholat Jumat, itu juga tidak ada di zaman Nabi. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kejadian-kejadian itu dan kemudian apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka ulama salaf itu rumuskan, maka kita ambil itu bahwa bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada dolalah. Ada hasanah, ada dolalah. Sehingga apa? Sehingga Aswaja adalah pengikut atau pengikut ajaran Quran Sunnah ala fahmi salaf sejati. Nah, beda dengan Wahabi. Wahabi hari ini menolak mentah-mentah bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah katanya. Tidak ada, bid'ah semua sesat. Siapa yang bicara? Nabi sendiri. Loh, katanya tadi kita sepakat kembali ke Quran Sunnah ala fahmi salaf. Nah, kenapa kita kok tidak kembali kepada pemahaman salaf? Kenapa kita kok kembali kepada pemahaman kita sendiri dalam hal menafsiri atau mengartikan sebuah hadis dan ayat? Ya, ini ikut siapa? Dalam menolak bid'ah hasanah ini mereka ikut pemahamannya siapa? Bahwa bid'ah itu semua sesat, itu ikut pemahamannya siapa? Mereka mengaku ikut pemahamannya Nabi. Padahal tadi sudah sepakat memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Nah, ini kok ternyata nggak sesuai dengan jargonnya. Justru mereka malah meruntuhkan kaidah bangunan-bangunan ulama salaf. Nah, itu satu contoh saja mengenai bid'ah. Nanti belum mengenai tawasul, belum mengenai yang lain sebagainya, ya tabaruk dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga saya tegaskan bahwa Wahabi ini adalah satu kelompok yang di situ itu justru banyak mengingkari kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran ulama salaf. Begitu, Pak.
Ya jelas tadi Pak ya. Ya terkait dengan kullu bid'atin dolalah ya. Jadi itu kan secara konteks secara jelas dari Nabi ya. Nah itu pun juga menjadi persoalan sebenarnya dari kalangan teman-teman kan. Jadi kullu bid'atin dolalah. Jadi semua sesuatu hal yang baru dalam bidang agama itu kan pasti sesuatu yang diadakan bid'ah lah, ya kan? Eh, Nah itu pun juga menjadi persoalan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tahlilan, kemudian maulidan dan segala macam kan. Nah sedangkan konteks jelas dari para salaf pun juga tidak ada. Artinya ini tuh hadir pada saat di masa-masa kini ini. Di masa kini kemudian diada-adakanlah itu. Nah saya tanya, saya bilang ini kan di dalamnya kan semuanya bagus, ada baca Quran, kemudian salin silaturahmi, kemudian Gini Pak, coba Pak. Jenengan sepakat nggak dengan yang saya sampaikan tadi sebelum masuk ke tahlilan? sepakat. Berarti Wahabi ini adalah ingkar pemahamannya ulama salaf, sepakat jenengan? Saya tidak berani katakan sepakat karena sepakat di mananya? Nggak sepakat di mananya? Kalau salafinya, kalau wahabinya saya belum baca secara rinci. Kalau salafinya ya saya tidak bisa mengatakan dia akan ini karena mereka pun juga menjustis dirinya bahwa mengikuti orang-orang terdahulu gitu. Nggak, yang saya sampaikan tadi, jenengan yang kurang sepakat di bagian mananya? Dan kemudian apa alasan kok tidak sepakat? Coba. Enggak, saya sepakat. Oh, sepakat. Artinya Okay. bida dolala dengan Hasan ini ya pasti kita sepakat karena ini kita bisa lihat kan. Makanya yang saya mau tanyakan itu tadi tentang pengadaan acara-acara yang biasa kita lakukan. Contoh misalnya kayak tahlilan, kemudian maulidan gitu kan. Nah ini pertanyaan dari mereka. Kata dia, ya kalau kiranya semuanya bisa diadakan karena berdasarkan tadi bid'ah hasanah, maka di otak-atik agama ini. Nah ini kira-kira bagaimana cara ininya Pak Kiai Mangga? Iya. Mana Kang Rifan tadi? Kang Rifan turun lah. Mungkin dari Pak Oja atau Bang siapa ini? Ada tambahan atau terus hostnya? Ya, monggo. Terus begini ya, saya sampaikan ya, begini Pak kejelasannya Pak ya. Ya itu tentang terkait dengan pengadaan di Indonesia ini kan mayoritasnya kita ini kan NU. Artinya banyak melakukan sesuai yang dilakukan oleh guru-guru kita gitu kan. Contoh misalnya kayak tahlilan, kemudian maulidan, Nah ini gini, Pak, kata mereka ini tidak ada di dalam dasar ini. Adapun dengan pengadaan bid'ah hasanah itu sesuai untuk orang-orang mereka saja, orang-orang terdahulu. Kenapa tidak melakukan itu saja gitu loh? Kenapa mesti harus ada tahlilan, harus ada maulidan, harus ada ini? Nah, dan dia pun juga Coba gini Pak. Sampean sepakat nggak ada bid'ah hasanah? Sepakat. Jenengan paham nggak bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu ya sesuatu yang masih tidak keluar dari Al-Quran Sunnah lah, kira-kira begitu Pak Kiai ya. Ya. Artinya kalau namanya bid'ah itu berarti kan perbuatan yang tidak ada zaman Nabi, kan begitu? Sesuatu yang diadakan. Ya, sesuatu yang diadakan. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang muhdas. Ya. Dimut. Makanya dalil mereka Pak Kiai, dalil mereka teman-teman ini katanya, kalau kiranya dengan berdasarkan bid'ah hasanah tadi, maka agama ini akan ditambah terus di otak-atik. Makanya banyak bentar. Ya. Mangga Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Oke. Jenengan kan sudah sepakat ya ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu adalah muhdas, perkara yang diadakan, perkara baru. Ya sebagaimana yang hasanah itu bagus kan. Ya, hasanah itu berarti kan bagus, baik. Sesuatu yang baik. Ya. Berarti kalau bid'ah hasanah itu adalah perkara baru yang baik dan berpahala. Sepakat ya? Ya, sepakat.
ada perkara baru yang baik dan berpahala. Baik di sini meliputi ibadah ataupun perkara dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya ke jenengan. Mungkin nggak bid'ah hasanah ini terjadi di zaman hari ini? Mungkin saja. Nah, mungkin kan? Nah, mungkin nggak? Coba ini Pak Farul Haji ini kok Pak, dimut dulu Pak. Ramin jenengan nggih. Mungkin nggak bid'ah hasanah itu nanti terjadi di cucu-cucu kita. Sekarang belum ada. Nah, kemudian di cucu-cucu kita nanti akan terjadi bid'ah hasanah yang belum pernah terjadi hari ini, mungkin nggak? Pak Cinta. Jaringan saya kurang bagus, Pak Kiai. Ya mungkin saja Pak Kiai, mungkin. Nah, mungkin ya. Berarti kan mungkin. Nah, kalau mungkin terjadi bid'ah hasanah ya fi kulli zaman, di setiap zaman. Nah, kenapa tahlilan ini kok tidak bisa dikatakan bid'ah hasanah? Kami mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu baik, suatu hal baru yang di situ baik. Maulidan, kami mengatakan bahwa maulidan adalah bid'ah hasanah sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Masyuti. Nah, kenapa itu ditolak? Kenapa itu ditolak? Kalau itu ditolak berarti mereka menolak bid'ah hasanah. Karena apa? Bid'ah hasanah itu bisa terjadi kapanpun, tidak hanya pada zaman sahabat. Seterusnya, zaman tabi'in juga bisa terjadi. Hari ini juga bisa terjadi. Dan kemungkinan besok di cucu kita juga akan terjadi bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Karena apa? Kaidahnya itu, makanya Imam Syafi'i ini membuat kaidah, Pak. Jadi tidak menentukan bid'ah hasanah itu yang ini, tidak begitu. Tapi membuat satu kaidah. Dan ulama-ulama salaf semuanya membuat kaidah. Nah, kaidah ini bisa dipakai sampai kapanpun. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah adalah setiap perkara yang yuwafiku kitaban au sunatan au ijma'an, bahwa bid'ah hasanah. Apa contohnya? Imam Syafi'i tidak mencontohkan, hanya membuat kaidah. Contohnya banyak, la tuhso, tidak terhitung. Karena apa? Yang penting perkara baru itu mencocoki Quran, sunnah, ijma', qiyas, maka itu adalah bid'ah hasanah. Ketika perkara itu yukhalifu, menyelisih Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Itu saja patokannya. Jadi patokannya bukan ini harus dikerjakan di zaman salaf. Tahlilan kan tidak ada di zaman salaf. Berarti bukan bid'ah hasanah loh. Tidak begitu. Itu kaidah siapa kayak begitu? Berarti dari kalangan mereka sendiri, kalau secara tidak langsung kita memahami bahwa mereka sendiri tidak menganggap bahwa adanya bid'ah hasanah ya. Ya, makanya saya katakan tadi di awal bahwa Wahabi itu tidak percaya dengan bid'ah hasanah. Ya, mereka sering naik ke sini, nggak percaya mereka bid'ah hasanah. Bid'ah semua sesat menurut mereka. Nah, pertanyaan saya kan begitu. Itu ikut siapa itu kayak begitu? Padahal imam-imam terdahulu, bahkan dari kalangan 4 madhab, itu tidak ada yang ingkar dengan istilah bid'ah hasanah. Semua sepakat. Iya. Baik Pak Kiai. Jelas Pak Kiai. Pak Kiai. Sedikit ya. Di room ini ada nggak yang orang dari Wahabinya biar ada Pak. Pemahaman. Ada nanti Pak, nanti Pak. Kita clearkan dulu satu-satu ya Pak ya. Bison itu. Tapi nggak bisa ditanya ke Bison, nggak paham kitab, ya itu percuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya